Kuliah TPB yang lain gimana? Fisika, matematika lancar? Lancar, Pak. Alhamdulillah. Lancar, Pak. Dosen fisikanya siapa? Pak Daniel, Pak. Oh. Kalau matematika? Oh, okay. Jadi yang kelas yang Pak Rizal itu bukan kelas kalian, kan? Bukan, Pak. Kelas sebelah. Oh, kelas sebelah. Oh, oke. Okay. Nanti ini juga setiap kita memulai masuk bab baru, saya akan upload H-1 ya, atau H-2 lah, paling telat H-1 slide-nya di Edunext. Jadi bisa kalian baca-baca dulu. Atau harusnya sudah ada juga di materinya. Kita kan punya kelas paralel di Edunext ya, kelas yang umum. Di situ ada materinya, ada slide dari Peggy, ada slide dari Pak Rukman, juga ada video dari Pak Ismu ya. Itu bisa dilihat buat buat sebagai kayak pembanding lah. Kalau ada yang kurang jelas, misalkan dari situ lebih jelas, silakan dibaca dan dilihat videonya. Pak Ismu masuk salah seorang pengajar yang jago gitu ya. Tapi beliau sekarang jadi bertugas di luar negeri. Jadi sayang sekali nggak bisa mengajar kimia dasar. Oke, sudah jam 10.05, kita mulai saja ya. Jadi selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat semuanya. Hari ini kita masuk bab baru tentang stoikiometri. Jadi stoikiometri hitung-hitungan kimia ya. Jadi kalau di teknik tuh mungkin kayak mass balance ya, teknik ada istilah kayak gitu. Mass balance ini kurang lebih sama lah. Yang masuk berapa, yang keluar berapa. Nah, kita akan belajar tentang konsep mol ya, dan bilangan Avogadro. Ini orang ada yang bilang bilangan tetapan ya, sama aja lah gitu ya. Jadi kita yang perlu jadi ini adalah besaran yang baku dipakai untuk segala macam konversi. Jadi untuk stoikiometri segala sesuatu harus diubah ke mol dulu sebelum dipakai perhitungan. Ya. Nah, nanti ada perhitungan mol, kita bisa melihat persen komposisi, ya, komposisi. Kemudian kita bisa menentukan rumus empiris. Saya bilang
ya rumus empiris ya. Jadi kalau saya punya senyawa N2O4, ini rumus molekulnya seperti ini, maka rumus empirisnya adalah NO2 gitu ya. KPK-nya ya, kelipatan persekutuan terkecil di unit terkecil. Ini adalah rumus molekul. Ini adalah rumus empiris. Jadi rasio terkecil, bilangan bulat terkecil. Jadi rumus empiris ini untuk senyawa molekular itu bisa sama, bisa berbeda. Tapi kalau rumus empiris untuk senyawa ionik itu pasti sama ya. Jadi ini untuk senyawa ionik pasti rumus empiris, bukan rumus molekular. Ya. Karena rumus molekulnya senyawa ionik gimana? Jadi rumus empiris kali tak hingga ya, karena dia berulang terus. Jadi sekarang nanti bagaimana menentukan rumus empiris rumus molekul, kemudian nanti perhitungan di mol di reaksi. Jadi kalau kalian nyampurkan produknya sekian mol, hasilnya berapa mol, gitu ya. Nah sebelumnya juga kita harus melakukan namanya penyetaraan reaksi kimia juga sebelum melakukan perhitungan seperti ini. Nah terus kalau ada yang reaktan yang berlebih, berapa, siapa yang berlebih, siapa yang habis, berapa yang bereaksi, berapa yang sisa. Nah ini ntar juga kita akan coba belajar di sini ya. Yang terakhir, nah nggak semua reaksi itu berlangsung sempurna ya. Jadi ada reaksi yang cuman jalannya cuma 50%. Nah, nanti kira-kira berapa berapa hasil yang didapatkan kalau misalkan reaksinya cuma benar 50% gitu ya, tapi produknya setengahnya doang gitu ya. Oke. Sebelum ini kita ada pertanyaan tentang ruang lingkup materi. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, mol. Mol itu apa? Nah, ini definisinya adalah nilai yang sama dengan jumlah isotop C12. Jadi isotop C12 adalah karbon yang punya neutronnya berapa? Kalau C12? 6. 6, Pak. 6, Pak. Nah, tapi ini adalah definisi yang lama. Definisi baru, ini kira-kira sekitar 4-5 tahun terakhir kalau nggak salah ya. Jadi semua besaran SI itu didefinisikan dengan tetapan fundamental. Ini di fisika dibahas nggak tentang yang kayak gini? Dibahas nggak di fisika? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kalau dulu kan apa? Kalau kita punya massa, kita punya silinder apa? Platina iridium kan, kalau dulu belajar di SMA kan ya. Kita punya silinder, jadi standarnya. Standar, ini saya rekam belum ya? Oh sudah, oke. Jadi kalau dulu awalnya pakai silinder, tapi silindernya bisa teroksidasi kan, masanya bisa berubah, nah, berarti nggak bagus buat standar. Nah kemudian yang terbaru itu definisi satuan SI itu digunakan sebentar ya, sebentar. Saya ada masalah sebentar. Kenapa ini? Kalender. Share meeting invite. So, Oke, sorry. Nah, jadi semua besaran SI itu didefinisikan dengan dengan tetapan fundamental. Contoh massa itu didefinisikannya pakai apa? Ada yang tahu?
itu pakainya apa? Tetapan Planck. Jadi untuk mendefinisikan massa pakai tetapan Planck. Nah, di definisi yang baru, mol itu didefinisikan dengan apa? Bilangan Avogadro. Jadi untuk mol ini definisi baru, itu mol. Halo, ada suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Definisinya dengan apa? Jelas. Dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro ya. Jadi bilangan Avogadro itu saya lihat angka pastinya berapa. Coba saya cek dulu ya. Angka pastinya itu di buku. Mana ini bilangan Avogadro? 6,022. Ini kan yang sudah dibulatin ya. Yang pastinya itu ini konstanta nggak ada. Oh ini. Physical constant, Avogadro number. Ini kayaknya yang definisi yang lama ya. Coba saya cari di Wikipedia definisi yang baru. Berapa? Ada yang dapat? Bilangan Avogadro berapa? 6,0. Avogadro number. Avogadro constant. Ini 6,022140076 kali 10 pangkat 23. Jadi definisi mol apa? Definisi mol, 1 mol adalah jumlah partikel yang ada dalam, kalau kita punya 6,022140076 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu ya. Jadi itu definisi yang baru. Nah, tapi apakah definisi yang baru sama yang lama konsisten atau enggak? Mereka konsisten ya. Jadi 1 mol isotop C12 jumlahnya ada 6,022 sekian kali 10 pangkat 23 atom C12 ya. Jadi mol itu kayak jumlah berapa biji gitu ya, tapi untuk ukuran yang besar. Jadi misalkan kalian beli telur 10 biji gitu ya. Nah, kalau belinya sudah 10 pangkat 23 itu kan susah ya. Mas beli telur 10 pangkat 23 gitu, susah. Jadi kita bilangnya beli telur berapa mol. Jadi untuk yang ukuran kecil kita ngitungnya pakai berapa buah, berapa partikel. Tapi kalau udah skalanya besar, kita pakai skala mol. Nah, jadi setiap 1 mol zat ada 6,022 atau bilangan Avogadro dari satuannya X. Contoh, kalau saya punya 1 mol xenon, berarti ada sebanyak bilangan Avogadro dari atom xenon. Kalau saya punya 1 mol NO2, saya punya bilangan Avogadro molekul NO2. Kalau saya punya 1 mol NaCl, saya punya sebanyak bilangan Avogadro satuan rumus NaCl. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau saya punya 1 mol NaCl, ada berapa ion Na+ di situ? Ada berapa Na+-nya? Satu NaCl, ada 1 Na+, tambah 1 Cl- kan? Ya enggak? Iya, Pak. Jadi kalau saya punya 1 Iya, Pak. mol NaCl, ada berapa ion Na+-nya? 0,5, Pak.
ionnya, jumlah ionnya, bukan jumlah molnya, jumlah ionnya. Oh, Berapa? 17 kali. 6,02 kali 10 pangkat 23. sama dengan apa? Jumlah ini dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 Cl minus. Kalau saya nanya di sini, ada berapa atom N di 1 mol NO2? 1/3. Jumlahnya bukan rasio. Satu atom kan? Kalau saya punya iya, 1 Pak. mol NO2 ada berapa atom? 3. 3 atomnya. Itu 1 mol, kalau 1 mol. Ingat, 1 mol zat sama dengan sebanyak bilangan Avogadro partikel zat tersebut. Kalau saya punya 1 mol NO2, ada berapa atom N-nya? Oh, 1. 6,02. 23. Jadi saya punya apa? Di sini saya punya ada 6,022 kali 10 pangkat 23 atom N. N. Tadi saya sinyalnya hilang ya. Tes. Oh, Terdengar. tapi slideshow saya enggak. Kok di laptop saya bermasalah ya? Bentar. Bu, Ibu pernah lihat ini nggak, box lempar gelas? Nah, ini ya masalah, karena saya nggak bisa nulis. Nggak kelihatan. Ntar ya, saya coba. Ini dulu. Kenapa ini? Saya coba tethering aja lah. Network quality, kenapa ini? Udah kelihatan lagi ya. Oke lah, tadi agak ngadat. Nah, jadi tadi kalau saya punya 1 mol NO2, saya punya 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul NO2. Kalau saya punya 1 molekul NO2, saya punya 1 N sama 2 O kan? Berarti kalau saya punya 1 mol NO2, saya punya 6,022 kali 10 pangkat 23 atom N, dan apa? Saya punya 2 kali 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Nah, sampai sini paham ya tentang tadi mol? Paham, Pak. Paham, Pak. Kalau saya punya N2O4, ya sama ya, N2O4, CO2, SO3. 1 mol SO3 saya punya 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul Atom S. SO2 ya. Atau saya juga punya apa? Saya punya 6,022 kali 10 pangkat 23 atom S. Dan saya punya 3 kali 6,022 kali 10 pangkat 23 atom O. Pak, itu harusnya SO3 atau apa emang SO2, Pak? Sorry, salah. Oh. Okay. Jadi nanti apa namanya, perbandingannya dalam bentuk mol atau jumlah. Saya nggak boleh bilang kayak gini. Kalau saya punya 1 gram SO3, ini saya punya 1 gram S dan 3 gram O. Ini salah ya. Karena ini dalam bentuk massa, bukan dalam bentuk jumlah partikel.
Jadi dalam stoikiometri yang boleh dibandingkan adalah jumlah partikel. Itu aturan yang baku, ya. Atau dalam hal ini mol, ya. Nah, sekarang tadi kalau kita mau pakai massa gimana? Nah, ada penghubungnya, yaitu namanya massa molar. Ya. Ini dipakai untuk konversi dari massa ke mol atau sebaliknya. Nah, massa molar adalah massa dari satu mol zat. Ya. Contohnya, kalau saya punya, jadi massa molar adalah massa satu mol zat, atau sama dengan apa? Massa dari Masa unsurnya, Pak? massa unsur. Kalau dia unsur, kalau dia molekul berarti apa? Massa totalnya dari unsur-unsur pembentuk si molekul tersebut. Massa dari 6,022 kali 10 pangkat 23 zat atau partikel, ya. Karena satu mol ada 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Jadi massa molar atom X sama dengan massa dari 6,022 kali 10 pangkat 23 atom X, atau 1 mol X. Contoh karbon, massanya berapa? 12 kan? Betul nggak? Iya, betul, Pak. Berarti Iya, Pak. 1 mol karbon massanya 12 gram. Jadi satuannya apa ini? Satuannya adalah gram per mol. Nilainya sama dengan massa atom relatif, ya. Jadi kadang-kadang suka ditukar-tukar. Jadi kalau massa atom relatif AR atau MR ini adalah massa relatif. Ini satuannya apa kemarin? SMA, ya, SMA, atau bahasa Inggrisnya AMU atau Dalton, ya, sama aja lah. Kalau massa molar satuannya gram per mol. Tapi besarnya sama, ya. Jadi kalau massa atom relatif karbon berapa? 12, koma berapa gitu, ya. Massa molarnya berapa? 12 gram per mol. Jadi itu dua hal yang berbeda tapi nilainya sama, gitu, ya. Nah, sekarang itu untuk atom. Kalau molekul gimana? Molekul XY berarti apa? Massanya massa atom X ditambah massa atom Y. Kalau XY2 gimana? Massa atom X ditambah 2 kali massa atom Y, dan seterusnya. Ya. Jadi bisa saya tulis MM molekul atau senyawa, gitu, ya, senyawa sama dengan sigma dari massa atom I dikali jumlahnya berapa. Dari I sama dengan 1 sampai C, gitu lah, ya. Sampai apapun, gitu, ya. Contoh, 1 mol CO2 berapa masanya? Pertama, kita cari dulu berapa massa molar dari CO2. C berapa masanya? Tadi 12, ya. O berapa masanya? 16. 16. Tapi ada berapa O-nya? 16. 32. 32, ya. Dikalikan 2. Nah, 44. 24. Jadi kalau saya punya satu mol CO2, saya punya, kok di sini nggak ada, ya. Jadi ini select, Control Save. Kalau saya punya, oke, sebentar untuk respon. Alhamdulillah nggak error. Jadi kalau saya punya 1 mol CO2, massa sama dengan 1 mol dikalikan 44 gram per mol, kan, massa molarnya, kan. Jadi ini mol dikalikan massa molar. Jadi tinggal coret sama dengan 44 gram. Gitu, ya. Nah, kenapa kalau nggak pakai mol kita sulit? Karena apa? Kalau kita punya 1 atom karbon, masanya berapa? Segini, ya. 1,99 kali 10 14 23. Kecil sekali nulisnya, ribet kan, ya, kalau nulis kayak gini, ya. Jadi kita pakai dalam jumlah mol, ya. Sampai sini paham, ya? Jadi massa sama dengan
sama dengan mol dikalikan massa molar. Ini saya kotakin. Artinya apa? Kalau kita mau cari mol gimana caranya? Mol sama dengan Massa dibagi molekul molar. Massa dibagi massa molar. molar ya. Molar. Molar. Ini tinggal diotak-atik aja kan ya. Oke. Contoh. Kalian mau eksperimen pakai kalsium fosfat. Kalian butuh 0,168 mol. Nah, sekarang berapa massa dari massa Ca3PO4 yang harus kalian timbang? Kalau massa kan gampang mengukurnya kan, tinggal pakai timbangan, masukin timbangan, dapat angkanya. Kalau mol susah ngitungnya satu persatu. Jadi kita harus konversi. Ca massanya berapa? Massa atom relatifnya. Coba lihat tabel periodik. 40. Ca 40. Fosfor berapa? 31. 31. O 16. 16. 16 ya. Ca-nya ada berapa? Ada 3 kan ya? Kali 3. P-nya ada berapa? 2. Wah. O-nya ada? 8. 8 ya. 8. Ini berapa dapatnya? 120. Ini 62. Ini berapa? 16 kali 8. 128. Totalnya berapa? 290. Nggak mungkin. 290. 300 berapa? 310 ya. 310 gram per mol. Jadi biasakan nulis satuan ya. Jadi kalau ujiannya offline, kalau kalian nggak nulis satuan disalahin. Atau minimal dikurangi nilainya. Tapi nanti kalau ujiannya online, nggak usah nulis satuan. Tapi dibiasakan nulis satuan. Karena dengan cara kita tahu satuannya, gampang ntar ngitungnya. Ya. Nah, ini kalau pakai yang angka yang akurat 310,18 ya. Jadi ya ini tergantung kita pakainya yang bulat atau pakai yang eksak ya. Nggak masalah. Berarti kita punya kalau kita, massa dari 1 mol Ca3PO42 kali adalah 310,18 gram, 310 gram per mol. Kalau saya punya 0,168 mol berapa massanya? Berapa massa 0,168 mol Ca3PO4? 0,168 gram. Kalau 1 mol massanya 310. Kalau 0,168 berapa massanya? Kali kan ya. Ini tinggal 0,168 dikalikan 310 gram per mol kan? Molnya coret, apa dapatnya? Segini ya. Paham ya? Jadi mol itu beda dengan massa. Kecuali apa? Kecuali kamu punya hidrogen. Berapa massanya hidrogen? Berapa massanya? 1. Kalau kamu punya 1 mol hidrogen, berapa massanya? Berapa gram? 1 gram. 1 gram. Karena dia massa molarnya 1. Gitu ya. Molar hidrogen sebenarnya 1 gram per mol. Jadi otomatis 1 mol hidrogen massanya 1 gram. Tapi kalau massa molarnya nggak 1, ya beda. Nggak mungkin sama ya. Paham ya sampai sini ya? Ada yang mau ditanyain? Ada yang masih belum paham? Kalau belum paham, tanya aja. Dan kalau misalkan ini dipotong aja kalau misalkan ada yang masih belum paham. Jangan nunggu selesai. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, sekarang tadi kita tahu bagaimana hubungan antara mol dan jumlah partikel, kemudian hubungan hubungan antara massa dengan mol. Jadi untuk menghitung jumlah partikel dari mol kita pakai apa? Jadi untuk menghitung jumlah partikel dari mol kita pakai Bilangan Avogadro. bilangan Avogadro, ya.
untuk menghitung massa dari mol kita pakai massa molar. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita menghitung jumlah partikel dari massa, gimana ngitungnya? Ini saya nggak suka cara kayak gini. Saya ini dulu. Gimana caranya? Masanya dirubah ke mol dulu nggak Pak? Ke mol dulu. Habis itu baru ke Bisa dikali bilangan Avogadro. Avogadro. Partikel atau atom ya? Atom. Oke. Ini caranya cara yang sekaligus ya. Saya nggak terlalu suka cara kayak gini, saya lebih suka yang step by step. Jadi, bagaimana cara mengubah massa ke mol? Tadi gimana? Di mol Ag, mol Ag, perak tuh Ag ya, sama dengan berapa? Massa dibagi massa mol. Massa Ag dibagi massa molar Ag. Massa molar Ag ini udah dikasih tahu ya, 107,8. Kalau mau dibulatkan 108 juga boleh lah, 108 biar gampang. Sama dengan 85 gram dibagi 108 gram per mol. Coret, berapa dapatnya? 0,789 ya, oke. 79 mol. Udah belajar angka penting kalian? Udah. Ini berapa angka penting kalau ini? 2. Nah, sekarang saya punya mol Ag sama dengan 0,79 mol. Sekarang kalau jumlah atom Ag-nya berapa? 0,79 kali 6. Jadi mol Ag dikalikan dengan bilangan Avogadro kan ya? Sama dengan 0,79 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini saya juga ini tulis satuannya. Mol dikali 6,023 022 ya. Kali 10 pangkat 23 mol pangkat minus 1. Jadi molnya coret. Oh, sorry. Ini tulisannya nggak terlalu bagus ya. Saya di bawahin aja lah. Ini sama dengan 0,79 mol kali 6,022 kali 10 pangkat 23 atom per mol. Ini coret sama dengan berapa dapatnya? Ini ya, 4,75 kali 10 pangkat 23 atom Ag. Jumlahnya banyak ya. Jadi sampai sini paham ya. Jadi kalian mau pakai cara kayak gini boleh. Mau pakai yang kayak gini boleh. Saya lebih suka pakai cara yang step by step kayak gini. Karena kalau kayak gini nanti salah-salah repot juga ya. Jadi kalau ini lebih jelas urutannya. Dari massa ke mol dibagi massa molar. Dari mol ke atom dikali bilangan Avogadro. Gitu ya. Satu lagi saya mau cerita dikit. Dulu waktu saya dulu sekolah di Austria ya. Itu pas saya baca paper-paper dari grup saya itu mereka nggak pernah nyebut bilangan Avogadro. Mereka sebutnya apa? Ada yang tahu? Namanya Losch. Nomor. Loschmidt ini kayak gini. Jadi angkanya sama. Ini sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23. Ada yang tahu kenapa? Karena menurut mereka Loschmidt duluan yang nemuin. Tapi yang dikenal, yang diakui adalah Avogadro. Jadi gitu ya. Jadi karena mereka bangga dengan nasionalismenya tinggi gitu ya. Jadi mereka pakai kalau nulis nggak pernah mau menulis Avogadro, maksudnya Loschmidt number. Tapi itu adalah dua hal yang sama, besarannya sama gitu ya.
6,022 ke 10. Jadi kalau kalian ntar ada yang sekolah ke Austria, lihat low speed number, jangan heran. Itu adalah sebenarnya bilangan Avogadro versi mereka. Gitu ya. Oke, saya save dulu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, ini ya sama ya. Jadi ini dibalik lagi. Sekarang kalau kita punya jumlah partikel atau jumlah atom, bagaimana ngitung masanya? Nah, ini dibalik lagi ya. Jadi sekarang dari jumlah satuan rumus harus kita ubah kemana dulu? Ininya, stepnya. Ke mol dulu, Pak. Mol dulu, mol FeCl3, dari situ diubah ke massa ya. Jadi sama, diubah ke mol dulu. Jadi mol itu kayak apa namanya? Kayak hubnya ya. Jadi diubah ke mol dulu, dari mol nanti bisa diubah ke massa, ke jumlah partikel. Nanti kalau kalian kerja dengan gas bisa diubah ke tekanannya berapa dan sebagainya ya. Jadi ini kayak sentralnya di sini di mol. Jadi dari jumlah satuan rumus ke mol caranya gimana? Mol FeCl3 sama dengan jumlah partikel dibagi Jumlah di bilangan partikel Avogadro. dibagi. ini satuan rumus ya. Jadi karena dia senyawa apa? Senyawa. Ini senyawa ionik atau senyawa molekuler? Ionik. Ionik ya. Yes, Ionik. Jadi kita pakainya satuan rumus ya, bukan pakai apa namanya partikel. Karena kalau partikel kurang tepat juga ya. Jadi sebenarnya satuan rumus. Tapi saya paham maksud kalian sih. Tapi ini ada term yang lebih sesuai. Nah, ini sama dengan 1,53 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan bilangan Avogadro ya, 6,022 kali 10 pangkat 23. Berapa ini? Kira-kira seperempat ya? 0,25 Pak. 0,25 ya, 25 mol. Terus dari mol ke massa, gampang kan ya? Massa FeCl3 sama dengan mol Dikali Massa molar. massa molar. Massa molar. molar. Sekarang masanya Fe berapa? Fe 50 berapa gitu, saya lupa. 55, Pak. 56. 56 lah ya. 55,85 harusnya kan jawabannya ya. Itu enggak? Angka pastinya. 56 lah ya kira-kira gram per mol. Iya, Pak. Cl itu berapa? 35. 5,5. 35, Pak. 35,5 Pak. Gram per mol. Ini kali berapa? 3. 3. Ini 56, ini 35,5 kali 3 berapa? 106,5. 106. 106,5 106,5 Pak. 106,5 Pak. Jadi totalnya berapa? 100,5 162,5. 162,5. ya ini beda dikit lah main. Karena ini dibulatin ya. Kalau ini pakai 55,85 dapatnya segini. Ini kan. Tinggal dikalikan ini 0,25 dikalikan 162,5. Ini berapa? Dibagi 4. Dapatnya segini lah ya kira-kira ya. Sama dengan 41,2 gram. Atau coba kalian hitung dapatnya berapa hasilnya? 40,6, Pak. 40,6. 40,6 Pak. Nah ini. Sekarang gram. Sekarang coba dari sini ke sini bedanya berapa persen?
41,2 dibagi 40,6, berapa persen bedanya? Apa dapatnya berapa? Dikurangi 1. Deltanya berapa persen? 1,6%. 1,6%. 4% kira-kira ya. Jadi ini berapa persen? Nah, ini terjadi karena apa? Kalian melakukan pembulatan kan ya? Nah, nanti ketika ujian, yang seperti ini akan ditoleransi. Jadi jangan khawatir. Jadi kalau kalian melakukan pembulatan, asal jangan terlalu barbar pembulatannya, itu akan ditoleransi ya. Jadi usahakan pembulatan di akhir saat kalau ngitung. Jadi kan hitungannya kan nggak 1 step ya, ada 2 step. Nanti pas ujian hitungannya bisa multiple step ya, bisa mungkin sampai 3 atau 4 step, tergantung pertanyaannya gimana. Nah nanti pasti kalau makin banyak stepnya, kan semakin besar errornya kan ya, betul nggak? Udah belajar error propagation di fisika kan ya? Betul nggak? Nah, Betul. Matematika. Di kalkulus atau fisika sama aja lah ya. Nah, itu pasti akan membagi deh errornya. Tapi jangan khawatir, errornya akan ditoleransi. Tapi ada maksimumnya, nggak semua error toleransi ya. Jadi biasanya maksimal 5% tergantung tingkat kesulitannya. Jadi kalau dia beda 1,4% aman lah kali ya. Jadi nggak masalah. Tapi kalau misalkan hitungannya kacau gitu, bedanya terlalu jauh, ya udah salah. Ya. Dan ini alasan kenapa kita ujian di Moodle ya. Kalau ujian di Moodle, kalian soal isian seperti ini, isi angka, ini ada error bisa diakomodasi. Kalau di EduNext itu nggak bisa. Jawabannya 41,2 harus pas 41,2. Jadi kalau kalian ada pembulatan kayak gini, udah habis kalian. Jadi itu alasan kenapa kita pakai yang LMS Moodle. Paham ya? Jadi pembulatan usahakan di akhir, jangan di awal, karena kalau di awal semakin banyak errornya. Tapi error di perhitungan, error akibat pembulatan akan ditoleransi sampai batas tertentu, kira-kira 5%. Gitu ya. Nah, ini yang tadi kita sudah bahas di awal. Dari mol ke mol. Kalau mol ke mol gampang. Ya. Jadi, kalau saya punya senyawa N2O5, ini namanya apa? Kita review dikit, namanya N2O5, nama senyawanya. Oh, sebelum nama. Ini senyawa molekul atau senyawa ionik? N2O5. Oh, molekul. molekul, Pak. Oh ya, Molekul, Pak. namanya apa? N2O5? Nitrogen pentaoksida. Nitrogen pentaoksida, Pak. Oke. Pentaoksida. Oke. Jadi, kalau saya punya 1 mol N2O5, ada 2 mol N. Karena apa? Ini subskripnya 2. Kan ya? Dan 1 mol N2O5 sama dengan 5 mol O. Gitu ya. Jadi, rasionya N dengan O berapa? Rasionya N dibandingkan O sama dengan 2/5. 2/5. 0,4 ya. Jadi perbandingan atom sama dengan perbandingan mol ya. Jadi sama juga. Nah, sekarang ini udah tadi ya. Jadi 1 mol, kalau saya tulis N2O5 dibandingkan N sama dengan berapa? N2O5 bandingkan N sama dengan 1/7. 1 banding berapa? 2. 1 banding 2 ya. Karena apa? Kalau saya punya 1 mol N2O5 ada 2 mol N. Saya punya 1 molekul N2O5 ada 2 atom N gitu ya. Jadi perbandingan mol sama dengan perbandingan Atom, Pak. atom atau partikel ya. Atom, molekul, ion,
atau partikel secara umum ya. Partikel. Jadi kalau saya punya 6,02 kali 10 pangkat 23 N2O5, ada berapa atom N? Kali 6,02. Tinggal dia apa? Kali 2, Pak. Kali 2 ya. Jadi saya punya 2 kali bilangan Avogadro atom N. Ya. Oke, udah jago kalian, tinggal latihan soal. Nah, ini contohnya. Ada tadi sampelnya sama, Ca3PO4 2 kali. Mengandung 0,864 fosfor. Jadi Ca3PO4 2 kali. Jadi gimana? Ca3PO4 2 kali. Ada berapa Ca di sini? Ada 3 Ca. 3. Ada berapa fosfor? 2. P 2. 8 O kan ya? 8O. Jadi kalau saya punya 0,864, salah ya. Jadi yang 0,864 fosfornya kan ya, ini 0,864 mol. Ininya berapa mol? Hmm? 0,432. Setengahnya ya? Setengahnya dari apa? Setengah dari 0,864 sama dengan 0,432 mol. Itu ya. Atau kalau saya mau nanya berapa mol oksigen di situ? 4 kali. Kali. Ini berapa? 864 mol oksigen, ini mol fosfor. Ini mol Ca3PO4 2 kali. Kalau yang ini tinggal apa? Tinggal dikali 3/2. 3/2 kali 0,864 mol Ca. Gitu ya. Jadi kata kuncinya adalah yang boleh dibandingkan adalah mol. Ingat itu. Yang boleh dibandingkan adalah mol. Yang lain atau jumlah partikel. Ya, ya ini pakai kayak gini bolehlah kalau kalian mau bicara kayak gini. Jadi kalau di buku Brady itu perhitungannya kayak gini ya. Jadi satu baris semuanya gitu ya. Saya nggak terlalu suka, tapi kalau kalian mau pakai itu boleh. Nah, ini yang banyak entar dikeluar di soal ujian. Ya. Kalau kalian punya reaksi A jadi B, kalian nyampurkan sebanyak X gram A. Berapa B yang terbentuk kalau asumsinya reaksinya sempurna? Gimana caranya? Pertama, cari mol A dulu. Jadi ingat, harus diubah ke mol dulu. Ya. Jadi, dari massa A ke mol A, caranya gimana? Gram per ml, Pak. Dibagi dari massa molar A kan ya? Betul nggak? Betul, Pak. Kayak mixed molecular art ini, M massa molar A gitu ya. Dibagi dengan M massa molar dari A. Mol A ke B, ini pakai apa? Perbandingan saja ya. Perbandingan, Pak. Perbandingan koefisien ya. Koefisien. Dari mol B ke massa B, gimana caranya? Kali massa molar. Kali massa molar. Bagi lagi, Pak. Ya, Kali ya. Kali. Jadi gitu ya. Ini kalau koefisiennya 1/1 sama berarti ya. Mol A sama dengan mol B kalau reaksinya kayak gini. Kalau reaksinya A jadi 2B, maka tinggal dikalikan 2 mol B. Nah, contohnya ini. Klorofil. Itu rumusnya seperti ini. C55H72Mg N4O5. Ribet. Karena dia makromolekul besar. Jadi di sini reaksinya gimana? Kalau saya mau membentuk
membentuk klorofil. Jadi saya punya apa? Karbon apa simbolnya? C kan ya? C ditambahkan magnesium, ditambahkan apa? Nitrogen. Nitrogen ya, nitrogen. Mau pakai N atau N2 bebas. Ditambah Oksigen. oksigen, tambah Hidrogen. ya. Jadi ini membentuk apa ini senyawanya? C55H72Mg N4O5. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya berapa massa karbon yang diperlukan? Ini pakai perbandingan aja ya, nggak usah pakai kayak gini ya, perbandingan aja. Sorry. Jadi kalau saya punya, kita belum masuk reaksi soalnya, sorry kita loncat. Jadi saya nulis kayak gini. Jadi C55H72Mg N4O5 ini ada 55 karbon, ada 72 hidrogen atom, ada 1 Mg, ada 4 nitrogen, ada berapa lagi? Ada 5 O. Sekarang diketahui apa? Masanya Mg. Ini sama dengan 0,0011 gram. Kita harus ubah kemana dulu? Dari massa Mg? Ke mol, Pak. Berapa massa molarnya Mg? 24,31. 24 ya. Jadi massa molar Mg sama dengan 24 gram per mol. Berarti molnya Mg berapa? Molnya kecil sih. Berapa? Tadi bagi massa molar kan ya? 0,0011 dibagi 24. Sama dengan? 0,0004. Kalau di berapa sih? 0,000 00 nolnya berapa? nolnya 4 45. Berapa? 458 458. Wah, ini nggak enak ya angkanya ya. Mol. Nah, jadi ada istilah milimol. Kalian tahu kan kalau ada liter, ada mililiter, ada meter, ada sentimeter, ada meter, ada sentimeter, ada milimeter, dan sebagainya. Kalau saya punya milimol itu berapa mol? 10⁻³ 3 Berarti ini berapa kalau saya tulis sebagai dalam milimol? kali 1000 Kali 1000, berarti berapa nih? 1, 2, 3, 0,0458 milimol, mmol ya. Oke ya. Jadi ini untuk biar nggak panjang gitu ya. Atau kalian mau tulis juga boleh. 4,58 kali 10⁻³ berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Mol. Saintifik. Oke, berarti saya punya 0,0458 milimol. Mau pakai milimol atau mau kayak gini? Milimol aja ya, biar gampang. Nah, sekarang setelah diubah ke mol, boleh saya bandingkan, betul nggak? Kalau tadi massa, saya nggak boleh bandingkan langsung. Ubah ke mol dulu, baru dibandingkan. Sekarang, kalau saya punya 0,0458 milimol Mg, berapa molnya karbon? Dikali 55. 55. 55/1 kali 55 kali 0,0458 milimol. Sama dengan 2,519. 519 519. Masih milimol juga ya, milimol. Jangan lupa tulis. Sekarang
kalau saya punya 2,519 milimol, berapa masanya? Dikali massa molar. Dikali 12. Dikali 12. Apa dapatnya? 30,228. 28. Koma 228. 28. Satuannya apa ini? Masih Miligram ya. Jadi kalau molnya dalam milimol, masanya dalam miligram. Kalau dalam mol, maka dalam gram, gitu ya. Jadi apa namanya? Kalau mol padanannya ini dalam massa dalam gram. Kalau ini dalam miligram. Nah, pertanyaannya kan dalam gram ya, berarti berapa nih? Tinggal dibagi 1000 ya. Tinggal dibagi 1000, berapa ini? 0,003 ya. Gram ya. Terus nggak jawabannya? Ya, 0,003 kali. Iya. ya. Sekarang saya mau nanya yang ini. Sekarang kalau saya mau nanya berapa massa N2 yang diperlukan? Kalau karbon di alam dalam bentuk karbon kan ya, C1 aja. Kalau nitrogen di alam kan dalam bentuk N2, betul nggak? Iya, Pak. Betul nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya punya 0,0011 gram magnesium, berapa massa dari N2 yang saya perlukan untuk membentuk klorofil? Gimana caranya? 0458 kali 2, Pak. Kali berapa? Jadi, tulisnya kayak gini ya, saya punya 1 Mg, 55 karbon, terus N2-nya berapa? 2. 2, karena ada 4 atom karbon, 4 atom N. Kalau saya mau ubah dalam bentuk N2, berarti ada apa? Ada 2 N2, betul nggak? Sama juga kalau ditanyain berapa H2 yang diperlukan, berapa? Kalau H2 yang diperlukan. Berapa H2-nya? 36. Ya, 36. 36. Wah. Atau kalau saya tanya berapa O2, di alam adanya O2 kan? Berapa O2-nya? Tinggal 2,5 ya? 55. Oh. Jadi kalau ini ada 0,0458 milimol, N2-nya berapa? Tinggal dikalikan 2 ya. Jadi berapa ini? 0,0 berapa ya? 916. 6 milimol. Nah, massa N2-nya berapa? Dikali berapa ini? Kali 16. N2 berapa massanya? 6. Tabel periodik. 14. 14. Kalau N2 berapa massanya? 28. 28. 4 kali 28. Karena N2 ya, ini N2. Ini sama dengan apa? Dapatnya? $2,5648. 2,56 N2. Paham ya? Kalau saya tanya berapa miligram dari N-nya, tinggal berapa kalikan 2 saja kan ya? Berarti berapa nih? 5,12 ya? Miligram N. Jadi kalau pertanyaannya berapa massa N2-nya? 2,56. Kalau massa N-nya tinggal dikalikan 2. Gitu ya. Kali 2 tuh bagi 2? Bagi 2, Pak. Bagi nggak sih, Pak? 2. Bagi 2, Pak. 2, sorry saya salah. Berapa ini? 1,28 ya? 28. Miligram N ya, gitu ya. Sampai sini paham ya? Jadi lihat apa yang diminta. Yang diminta dia sebagai karbon, sebagai N atom atau N2, sebagai H
H2 atau sebagai H, itu akan beda hitungannya. Sebentar dulu. Ada yang salah nggak sih? Oh enggak, salah. Kayaknya ada yang Berapa? salah, Pak. Salah ya. Salah ini. Kalau sebagai N berapa berarti? Dikali 4 ya? Betul nggak? Kalau kita mau sebagai N, Iya, Pak. Dikali 4. kali 4 kali 14 berapa jadinya? Jadi kalau sebagai N sama dengan 0,048 dikali 4 dikali 14 kan ya? Berapa dapatnya? Pak, mau nanya itu kenapa dikali 4 ya, Pak? Kan N-nya 4. Oh alah, oh iya. Ya, Oke, itu kan Pak. ya? Ini kan 4 kan ya? Iya, Pak. Jadi Ya, 2,5648, Pak. Sama, Pak. 0,564 48. Sama, Pak. aja kan? Sama aja. Miligram N. Gitu ya. Jadi di masanya sama, tapi nanti molnya berbeda. Kalau ditanyain molnya N-nya berapa, beda kan? Betul nggak? Jadi bisa masanya sama, tapi molnya berbeda karena senyawanya berbeda. Jadi makanya paling penting ubah dulu ke mol. Jadi ini bisa menipu kan ya? Masanya sama kok beda gitu kan? Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Coba kalau dihitung yang oksigen harusnya sama juga ya dapat. Oke, latihan lagi. Nah, ini kalau kalian punya perhiasan perak, ini bakal jadi hitam. Ini warnanya hitam ya. Lama-lama apalagi dipakai buat makan telur, dekat-dekat sama telur atau kayak yang mengandung telur, protein banyak, ada sulfurnya, jadi hitam untuk Ag2S. Nah, sekarang ini kerjaannya orang metalurgi nih, orang tambang metalurgi. Kalau kalian punya biji perak, berapa massa perak yang bisa didapat? Gimana caranya? Tadi Ag berapa massa molarnya? Massa molar dari Ag. Coba lihat tabel periodik. 108. 108 ya. 108. Sulfur berapa? Miligram per mol. 32, Pak. 32. Per mol. Sekarang kalau Ag2S berapa? Massa molarnya. 68, Pak. 248. Oh, 216 tambah 32. 248 ya? 248. Iya, Pak. Gram per mol. Oke, sekarang caranya gimana stepnya? Ini diubah dulu kemana? Ini diubah dulu kemana? Ke mall. Ubah tadi mol Ag kan? Massa dibagi massa molar kan ya? Berapa? 836 dibagi 248. Berapa ini? Ini saya nggak tulis satuan ini, gram 3,64. 37. 37 ya, 37 mol. Sekarang Ag2S. Ada berapa Ag? Ag? 2 AG, 2 Ag. 1 Kalau S. ini 3,37, ini berapa? 6,74. 6,74. Sekarang berapa masanya? Berikan. Berapa itu? Berapa sih? Ini 3,37 kali 6. Berapa sih? Far tadi berapa AG-nya? 108. 8 kali 2. Itu dikali 2 dulu nggak, Pak? Kali 2 enggak?
Ya, kali 2 nggak? Kali 2. Kalau dikali 2 lagi, nanti rumusnya jadinya apa? AG 4S. Kan AG 4S. Berarti udah. Kalau dalam bentuk mol, langsung dikalikan MR. Oke, siapa? Tapi ini kan, satu dulu, ingat dulu. Ini adalah molnya apa? Molnya AG 2S. Ini molnya siapa? Molnya AG kan? Nah, jadi, biar kalian nggak bingung, biasakan tulis kayak gini. Molnya siapa nih? Molnya AG. Oh, molnya AG. Berarti tinggal dikalikan massa molarnya AG. Kalau masih molnya AG2S, biar jadi AG gimana? Dikalikan 2 kan? Oh. Paham ya? Paham, Pak. Oke, sip. 727,92. 7,92. Ini jawabannya mana? Angkanya bulat semua. Yang lebih. Oke ya. Ini kurang lebih 728. Ini bedanya berapa persen? Wah, ini mah pembulatan sederhana ya, nggak masalah ini. Jadi bedanya pasti kecil. Jadi kalau kalian punya 836 biji argentit, biji perak, dapatnya 728. Berapa persen peraknya dari total bijinya? Jadi kalau saya tanya persen peraknya berapa? 728 Dibagi 836. Dibagi 836 dikali 100%, Pak. 100%. Berapa ini? 87%. 87% ya kira-kira ya. Nah, nanti kita akan bahas juga yang namanya gini, namanya persen komposisi. Ya. Nah, pas banget. Persen komposisi. Jadi sebelum kita masuk ke sini. Jadi, kalau saya punya 1000 gram argentit, berapa massa AG yang bisa saya dapat? Berapa? 870 gram. Berarti kalau saya punya AG-nya 87%, sulfurnya berapa? 13. Jadi persen komposisi dari AG dalam AG2S adalah 87%. Sisanya sulfur. Gitu ya. Nah, ini apa namanya? Kita bisa cari juga dengan cara gimana? Caranya dengan persen massa X adalah massa dari unsur tersebut dibagi massa sampel atau dari massa molar senyawanya. Contoh gini. Contoh kalau kita punya AG2S. Jadi persen massa X sama dengan massa jumlah dari massa X dikalikan jumlah X-nya, NX-nya, dibagi, ini massa dalam senyawa, dibagi massa molar senyawa. Contoh, tadi AG2S, berapa massa molarnya tadi? 248 ya. 48. Contohnya AG2S. AG2S sama dengan 248 gram per mol. Sekarang, persen massa. AG-nya berapa? Kalau pakai rumus ini. Ada berapa atom AG dalam AG2S? 2, Pak. 216. 2, Pak. 108. Masanya X kan 108 kan ya? Dibagi 248, ini kali 100% ya, kali 100%. Ini kali 100%. Dapatnya berapa? Ini harus sama dengan berapa? 87. 88. Komanya berapa? 7%, Pak. Komanya berapa nih? Bulat nggak? Nggak bulat kan? Ya. 87,096. Oh, 87,1 gitu ya?
Sama juga kalau kita mau cari sulfur gimana? Persen massa. Sulfur sama dengan sulfur 32 dikali 1. Ke 1 kan ya? Dibagi 248 kali 100%. Sama dengan 12,9. 12,9% sulfur. Gitu ya. Sekarang kalau saya mau tanya persen massa H dalam H2O berapa? Kalau saya punya H2O. Atau jangan H2O deh, CO2 deh, CO2. CO2. Persen C berapa? Persen massa. Persen massa C. 12 kali 1. 12 kali 1 bagi 12, 16 kali 2 kan ya? Itu. Kali 100%. Berapa persen? 12 per 27,27%. Berapa? 27,27%. 7,27%. 27,27%. Jadi otomatis persen O-nya berapa? Kalau kalian mau ngitung, tinggal berapa? 100 dikurangi berapa? 100 dikurangi 27,27%. 72,73 ya? Ya. Ini karbon, ini oksigen. Atau kalau dihitung pakai cara ini juga sama kan? 2 kali 16 dibagi 12 tambah 16 kali 2 kali 100%. Ini dapatnya juga sama. Nah, nanti soalnya seperti ini. Kalian punya senyawa organik, misalkan. Senyawa organik mengandung sekian karbon, sekian hidrogen, dan sekian oksigen. Oh, ini gampangnya ya. Nanti pertanyaannya, tentukan persen komposisinya. Nah, berapa ini? Karbon berapa? Tinggal dibagi 5, massa karbon dibagi massa sampel, massa totalnya, 100%. Dapatnya 60%, 11%, dan 28%. Ini mah gampang ya. Nah, nanti soal yang aslinya, biasanya kayak gini. Soalnya kalian punya senyawa organik mengandung 60% karbon, 11% hidrogen, dan 28% oksigen. Tentukan rumus empirisnya. Nah, kita nggak soal berikutnya. Itu nanti bab berikutnya ya. Jadi pertanyaan di ujian biasanya kayak gitu. Ada persen massa unsurnya, tentukan rumus empiris. Nah, ntar kita akan belajar gimana caranya. Oke, sekarang yang ini. Persen massa oksigen dalam NiSO4 7H2O. Ini namanya apa senyawanya? Ini senyawa ionik atau senyawa molekul? Ionik. Berarti nggak boleh ada DD-nya kan ya? Harus ada, nggak boleh ada monoditri kan? Tapi dia ada titik 7H2O. Ini namanya apa? Hidrat. Hidrat ya. Nah, Hidrat. di ujungnya pasti ada bla 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 hidrat. Nah, sekarang namanya apa ini? Nikel sulfat. Nikel sulfat. Nikel tuh ada biloxnya ada 1 atau 2? Boleh dipilih. Itu 12 kan sih? Ada nggak bilox yang lain? Nikel itu. 3. Ada 3 plus ya. Jadi di sini nikelnya nikel berapa di sini? 2. Nikel 2 ya. Tulis nikel 2 karena dia punya 2 bilangan oksidasi. Nikel 2 anilnya apa? Sulfat. Terus berapa hidrat? 7 hidrat. Istilahnya apa? 7 hepta ya. Hepta hidrat.
Nah, sekarang kalau kayak gini, persen massa oksigennya berapa? Sebelumnya, massa molarnya berapa? Senyawa ini. $281. Jadi 281 dari mana? Massa molar. Ni ditambah apa? Massa molar. Sulfur ditambah 4 kali massa molar. O. Terus Ditambah 7 7. kali massa molar H2O ya. Oh, kalau mau ya 14H tambah 7O. Sama aja lah. Ini sama dengan berapa tadi? 81. 81 gram per mol. Jadi ingat kalau kita punya hidrat, ini satu senyawa ya, satu kesatuan. Jadi massa molarnya adalah massa molarnya nikel sulfat tambah massa molarnya 7H2O. Jadi bukan ini doang yang dihitung, tapi semuanya dihitung kalau ada hidrat. Oke, sekarang persen massa O-nya berapa? Persen O. Ada berapa O di sini? 5. 11, Pak. 11 ya, jadi ada 7 11. dari hidrat tambah 4 kan ya? Dikali massa molarnya O berapa? 16 ya. 16. Dibagi 281 dikali 100%. Berapa ada? 11 kali 16. 6. 6. 176. Jadi 62,63%. 62,63%. Jawabannya mana? Yang E. Mendekati yang E. Gitu ya. Jadi kalau saya punya 100 gram sampel, artinya massa oksigennya sama dengan 62,63 gram. Sekarang kalau saya mau tanya persen massa H2O-nya berapa? Dalam Ni sulfat heptahidrat. Tujuh kali 18 bukan, Pak? Betul. Kan ditanya H2O kan, berarti massa molarnya H2O 18. Dikali jumlahnya ada 7. Dibagi massa molarnya totalnya 281 kali 100%. Berapa? 44,83. 44,83%. Sekarang saya punya pertanyaan. Kalau saya punya 100 gram Ni sulfat 7H2O, saya panaskan sampai semua airnya menguap. Berapa massa yang tersisa? 62. 65,17. Berapa? 63,17 gram, Pak. Berapa? 63,17 gram, Pak. 63. Kenapa dapat 63? Dari mana dapatnya? 53,17 gram, ya. Pak. Nah, ya. Jadi 100 dikurangi 44,83 gram. Berapa dapatnya? 55,17 ya? 17 ya? Betul nggak? Ya. Iya, Pak. Jadi artinya apa? Persen airnya adalah 44,83%. Jadi kalau saya punya 100 gram nikel sulfat heptahidrat, 44,83 gramnya adalah air. Jadi kalau saya panasin sampai airnya nguap semua, sisanya adalah nikel sulfatnya aja. Jadi persen NiSO4 sama dengan 55,17%. Gitu ya. Masih ada yang bingung yang terakhir ini? Ada yang belum paham? Kenapa dapatnya 55,17? Jadi kalau dipanasin semua airnya nguap kan, tinggal si nikel sulfatnya aja.
atau nikel sulfat anhidrat. Gitu ya. Ini dipakai nanti ada pengukuran namanya thermogravimetric analysis ya. Cerita dikit tentang pengukuran namanya TGA. TGA itu namanya istilahnya TGA. Thermogravimetric analysis. Ini banyak dipakai misalnya untuk ngecek kadar air misalkan. Jadi kalian punya sampel misalkan garam kayak gini, atau sampel apa gitu ya, sampel minyak misalkan, airnya berapa? Nah, misalkan airnya titik didih minyaknya di bawah titik didih air, di atas titik didih air, jadi ada yang nguap duluan. Tinggal nanti gimana caranya? Kita punya kayak timbangan, sampel masukin ke timbangan gitu ya. Ada wadah sampel, ada timbangan, ada timbangannya. Kayaknya digantung gitu ya. Nanti dipanaskan. Nanti kurvanya gimana? Nanti kita lihat persen masanya berapa, perubahan masanya. Lama-lama dia akan turun. Contoh kalau tadi yang ini awalnya 100%. Jadi di sini angkanya berapa? Kalau ini setelah suhu 200 misalkan ya. 200 derajat Celcius. Berapa angkanya di sini? Kalau saya ukur pakai TGA, berapa? 55,17 gram. 55,17 ya, karena apa? Airnya nguap dari wadahnya, jadi yang ditimbang cuma 55,17. Ini dipakai untuk seperti itu. Jadi misalkan berarti ini akan berkurang beratnya setelah 200 derajat Celcius misalnya. Dan dia akan stabil. Kalau dia nanti ada yang berkurang lagi, terdekomposisi, nanti dia akan turun lagi, misalkan kayak gini. Misalkan nanti dia pada suhu yang lebih tinggi dia akan kayak gini misalkan. Nah, dari nilai yang ini berapa misalnya nilai X, kita bisa tahu yang keluar apa yang terdekomposisi. Jadi kalau saya punya NiSO4 7H2O, saya panaskan misalnya. Pertama keluarnya airnya dulu. NiSO4 ini solid ya. Ini solid tambah 7H2O gas. Terus saya panasin lagi. NiSO4 solid. Terus dia jadi apa? Misalkan senyawa A tambah senyawa B. Ini menjadi gas. Ketika kita tahu berapa perubahan masanya, kita bisa tahu kira-kira produknya apa gitu ya dari si reaksi ini. Itu salah satu aplikasi dari persen massa ya, persen komposisi. Ada pertanyaan sampai sini? Atau bisa juga misalkan reaksi, misalnya reaksinya apa ya? Reaksinya kalian punya logam dipanaskan dalam atmosfer oksigen. Jadinya apa? Kalau ada logam bereaksi sama oksigen. Misalkan besi misalnya. Fe tambah O2. Jadi misalkan Fe2O3. Kalau kayak gini, ada reaksi kayak gini, ini bakal bertambah atau berkurang masanya? Bertambah ya. Jadi kalau ada reaksi atmosfer, ini bukan ntar jadinya kayak gini ya. Lama-lama dia akan naik kayak gini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari lihat berapa nambah masanya, kita bisa tahu rumusnya apa, gitu ya. Itu salah satu dari aplikasinya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ini kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut ke rumus empiris ya, sama menentukan rumus empiris. Ini soal yang sering banyak keluar, penentuan rumus empiris dari persen massa. Nah, tadi rumus empiris adalah komposisi paling sederhana. Jadi contoh glukosa, C6H12O6, rumus molekulnya. Rumus empirisnya adalah rasio terkecil, CH2O. Jadi ini dibagi 6 semuanya ya. Ini dibagi 6. Jadinya seperti ini, CH2. Kalau H2O, rumus empirisnya apa?
H2O. H2O nggak bisa dibagi lagi ya. Jadi rumus empirisnya H2O. Jadi kita bisa nulis apa? Rumus molekul sama dengan rumus empiris, rumus empiris Re dikalikan suatu bilangan bulat N. Jadi kita bisa nulis apa? Glukosa itu rumus molekulnya adalah CH2O. N-nya berapa di sini? 6. Itu ya. Nah, rumus empiris ini bisa dicari dari persen massa. Gimana caranya? Contoh, saya punya 0,1156 gram sampel. Ini mengandung 0,0470 gram karbon. Ini kalian ada suara berisik nggak? Dengaran suara berisik nggak? Halo? Nah, Soalnya ada sedikit. ada yang Aman, Pak, aman. Aman, Pak. ya, Ada Dengar. agak gandeng. Sorry. Oh, sekarang lebih tenang atau enggak? Tenang, Pak. Tenang, Pak, sudah aman. Oke, sorry. Ya. Jadi tadi sampai mana ya? Ini ya. Nah, kata kuncinya apa? Kalau mau perbandingan, apa yang dibandingkan? Kalau stoikiometri? Mol. Jadi Mol. kata kunci ubah semua yang kita tahu ke dalam mol. Jadi kalau kita tahu massa karbonnya berapa, massa hidrogennya berapa, massa N-nya berapa, ubah masing-masing ke mol. Jadi di sini saya punya 0,0447 gram karbon. Diubah ke mol, dibagi dengan massa molar dari karbon. Ini 12,011. Ini yang rata-rata ya. Dapatnya 3,722 ini atau sama dengan 3,722 milimol ya. Milimol. Dapat. Kemudian hidrogen sama juga diubah. Ini kalau diubah ke milimol berapa jadinya? 1,860 milimol. 6 ya? Milimol ya? Betul nggak? Betul ya? Iya. Betul, Pak. Betul ya. Udah sama ya. 3,723 milimol. Nah, ketika udah jadi mol, bisa kita bandingkan. Caranya gimana? Maka rumus empiris Re kita misalkan apa? Cx Hy NZ misalkan. Berarti X banding Y banding Z sama dengan berapa? Berapa perbandingannya? Perbandingan mol dari siapa? Ini kan. Jadi adalah N. banding NH dibanding N sama dengan 3,722 dibanding 8,6 3,722. Dicari kelipatan apa namanya? Faktor KPK ya. Kelipatan persekutuan terkecil dibagi yang paling kecil. Berapa ini? 1 banding Ini 6 satu kan banding ya? 1 1 banding Ini 2. juga kan ya? banding 6 banding 1. 6 banding 1. Rumus empirisnya apa? Ini sama dengan C1 1 H6 H6 N1. N1 ya. Jadi rumus molekulnya apa? Rumus molekul sama dengan C H6 N kali. N-nya kita nggak tahu berapa kan? Betul nggak? Kita cuma tahu rasionya 1 banding 6 banding 1. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara cari N? Informasi apa yang harus kita tahu? MR. Massa molarnya, betul. Massa molarnya atau massa molekul relatifnya. Jadi kalau kita tahu massa molekul relatif, ini tadi ya,
Ini 5 apa? Bukan 6 ya dapatnya? 5 harusnya. 5 ya? Oh ya 5 ya. Ini bukan 6 ya. Ini 5. Oke, ini 5. Ini 5. Ini 5. Nah, ini tadi ya, dibulatkan ya, 4,997. Rumus empirisnya CH5N. Nah, kalau kita mau tahu ini, kita harus tahu massa molarnya berapa. Nah, misalkan, apa ya, misalkan saya tahu massa molarnya berapa ini. Misalkan massa molarnya sama dengan 31. Berarti rumus molekulnya apa? Jadi makanya rumus molekul Rm sama dengan CH5N. N kali kan? Sedangkan massa molar 31 sama dengan apa? Sama dengan massa molar dari ini 12 tambah 5 kali 1 tambah 14 dikalikan N. Ini berapa dapatnya nih? 12 tambah 5 tambah 14. 31. 31. N sama dengan 31. Maka N sama dengan 1. Jadi rumus molekulnya sama dengan CH5 N atau sama dengan rumus empirisnya. Ya. Jadi bisa jadi rumus molekul sama dengan rumus empiris, tapi tidak selalu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang ini? Pak mau nanya. Itu tadi Ada yang masih bingung? mau nanya, Pak. Ya, silakan. Yang 31-nya dapat dari mana, Pak, tadi? Enggak, itu saya ngarang aja sebenarnya sih. Oh, oke, Harus Pak. kasih tahu di soal. Kan kita nggak tahu kan. Jadi apa namanya? Bisa aja massa molarnya sama dengan 93. Bisa aja kan. Oh, Ini misalkan nanti di soal rumus molekul itu memiliki MM sebesar berapa gitu. Ya, gitu ya. Rumus molekul tersebut MM-nya segitu ya. Oke. Makasih, Pak. Yang lain ada pertanyaan? Jadi ingat, kata kuncinya adalah ubah semua ke dalam mol. Itu kata kunci yang paling harus diingat sampai kapanpun. Ubah ke mol dulu, baru dibandingkan. Oke, pertanyaan? Nah, sekarang ini yang lebih kompleks. Rumus empiris dari pesan komposisi. Ini sering keluar juga soalnya. Jadi, ada senyawa mengandung 43,64% P dan 56,36% O. Bila massa molar senyawa tersebut adalah 283,9 gram per mol, nah ini udah kasih tahu kan massa molarnya berapa. Tentukan rumus molekulnya. Nah, gimana cara carinya? Pertama cari mol dulu, pasti. Tapi gimana cara cari molnya? Kita biasanya apa? Asumsikan apa? Asumsikan massanya 100 gram. Atau mau 1000 gram, suka-suka kalian. Mau 1 gram, suka-suka kalian. Jadi, katakanlah 100 gram sampel. Berarti massa fosfornya berapa? 43,64 kan ya? Iya. Itu enggak? Oksigennya 56,36. Biar gampang ya, 100 gitu ya. Cari molnya berapa? Molnya fosfor berapa? Tinggal massa fosfor dibagi massa molarnya fosfor. 30,97 atau 31 lah ya. Dapatnya 1,409. Kemudian oksigennya sama juga dibagi massa molarnya 16. Jadi rumusnya misalkan PXOY. Berarti X banding Y sama dengan berapa? 1,409 dibanding 3,523. Berapa yang dapatnya? Kalau dibagi 1,409 semua, dibagi 1,409, ini dibagi 1,409, dibagi
yang paling kecil. 1 banding berapa ini? Angkanya. 2,5. 2,5. 2,5. Biar bulat gimana caranya? Kali Kan 2. nggak ada atom pecahan kan ya? Kayak 2, jadi 2/5. 2 Kali 2/5. berarti RE sama dengan P2O. P2O5. Rumus molekulnya apa? Rumus molekul sama dengan P2O5 N kali kan ya? Iya. Sekarang gimana cara carinya? Cara carinya berarti 2 kali 31 tambah 5 kali 16 massa molarnya dari rumus empiris dikalikan N sama dengan 283,9. Ini berapa dapatnya ini? 62 tambah 80. 142. Sama dengan 142 sama dengan 142N ya, sama dengan 283,9. N sama dengan 1, berapa gitu ya. Jadi mendekati 2. Bapak. Dibuatkan 2 karena dia bilangan bulat. Berarti rumus molekulnya apa? P2O5. P2O5. P4O10. P4O10. Gitu ya. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Mbak. Oke. Paham, Pak. Nah, ini tadi ya. Paham, Pak. 2 sampai 4O10. Nah, ini lebih kompleks lagi. Yang terakhir. Ini soalnya ini lebih kompleks, lebih susah. Jadi, saya punya 5,2717 gram sampel mengandung C dan H dan O. Jadi rumusnya apa? Rumus empirisnya? Rumus empiris sama dengan CX HY OZ. Gitu ya. Ini dibakar menghasilkan oksigen murni. Dengan oksigen murni menghasilkan 7,406 gram CO2. Kalau dibakar berarti apa? Dengan O2. Jadinya apa? CO2 tambah H2O. Reaksi pembakaran sempurna ya. Kalau pembakaran nggak sempurna hasilnya apa? Ada yang ingat? CO tambah H2O. CO tambah H2O ya. Itu yang bahaya ya. Jadi kalau kalian nyalain pembakaran sempurna terjadi kalau apa? Oksigennya kurang. Contoh kalau kalian manasin mesin mobil di garasi. Itu kalian bunuh diri. Jadi kalau manasin mesin mobil jangan di garasi ya, karena oksigennya terbatas. Jadi pembakarannya nggak sempurna, makin lama makin banyak gas CO. Gas CO itu sangat beracun. Dia beracun karena apa? Ada yang tahu? Kenapa gas CO beracun? Mengikat oksigen dalam darah. Mengikat oksigen. Bukan mengikat oksigen, tapi mengikat hemoglobin dalam darah. Jadi hemoglobin itu harusnya mengikat oksigen buat ditransport. Tapi masalahnya gas CO itu berikatan dengan hemoglobin lebih kuat dibandingkan oksigen dengan hemoglobin. Jadi kalau ada oksigen sama hemoglobin, yang menang adalah ada CO sama oksigen sama hemoglobin, yang menang adalah CO. Oksigennya kalah. Akibatnya apa? Kalian kurang oksigen, sesak napas, wassalam. Gitu ya. Nah, jadi sekarang gini, dibakar sempurna dengan oksigen murni menghasilkan CO2 dan H2O. Masanya sekarang pertanyaannya gini, karbon yang di CO2 asalnya dari mana? CX. Dari XHO. Dari sampel dari sini. Ini sumbernya dari sini. Satu klik ini. Nah, kok bagus sih. Ini. Nah, ini ya. H2O asal dari mana? Dari sampel bukan? Iya. Iya, Pak. Iya, Pak, dari Dari sampel. sampel juga. Iya, Pak. Sini. Sekarang masalahnya. O ini sama O ini asal dari mana?
Dari sampel saja atau dari sini? Dari sampel sama Sampel sama oksigen itu. murni. Dari dua ya. Jadi kita nggak bisa menentukan O secara langsung, betul nggak? Karena apa? Sumber O-nya ada dua. Jadi yang kita bisa tentukan langsung apa? Cuman massa karbon sama massa hidrogen, betul nggak? Karena itu cuman yang asal dari sampel. Oksigen nggak bisa kita tentukan secara langsung, karena apa? Karena dia berasal juga dari si oksigen untuk membakar. Paham ya? Jadi karena oksigennya sumbernya ada dua, dari sampel sama dari si oksigen yang untuk membakar, maka kita tidak bisa menentukan massa oksigen secara langsung. Tapi bisa ditentukan nggak? Bisa nanti. Nah, makanya yang bisa ditentukan secara langsung adalah C sama H. Sekarang, langkahnya adalah pertama, hitung massa karbon dalam CO2. Berapa caranya? Gimana caranya? Kalau saya punya 7,406 gram CO2, berapa massa karbonnya? Gimana cara ngitungnya? 7,406 dikali persen massa O2. Persen-massanya karbonnya, bukan O2 ya. Persen-massa karbon ya. Jadi caranya adalah apa? Kita cari massa C. C sama dengan CO2 adalah persen massa C dikalikan massa CO2. Ini berapa persen massa C-nya? 12 bagi 12 tambah 16 kali 2. Oh, ada kayaknya. Nah, ini ya, saya nggak terlalu suka kayak gini sih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi saya tulis pakai yang cara saya aja ya. Jadi persen massa C sama dengan 12 dibagi 12 tambah 16 kali. Bapak, Kemudian dikalikan Pak, massanya berapa? coret-coretannya tidak terlihat. Oh, delay ya kayaknya. Ini baru kelihatan ya? Udah belum kelihatan? Belum Pak. terlihat, Pak. Belum, Pak. Udah. Udah ya, agak delay ya, sorry. Delay, Pak. Nggak apa-apa lah. Karena saya pakai, ini biar nggak delay. Sebentar. Ini saya tadi nggak pakai WiFi. Nah, 7,06. Sekarang nggak delay ya? Masih delay nggak sekarang? Masih, Pak. Udah Nyari mendingan. orang itu. Oke. Nah, sekarang ini berapa dapatnya? 2,021 gram karbon. Sama juga dengan massa hidrogen. Massa hidrogen sama dengan persen. Tadi suara saya agak hilang. Sekarang gimana? Udah ya. Kali massa H2O. Sama dengan berapa tadi? Massa hidrogennya 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 tambah 16 dikali 4,512. Dapatnya 0,5049 gram hidrogen. Jadi massa karbon di sini sama dengan massa karbon di sini, betul nggak di sampel? Setuju ya? Karena semua karbon di CO2 asalnya dari sampel. Sama juga dengan massa hidrogen di air, sama dengan massa hidrogen di sampel. Setuju? Setuju, oke. Setuju, Pak. Tapi massa oksigennya nggak bisa dihitung kayak gitu. Gimana cara ngitung massa oksigennya? Gampang saja. Jadi apa? Ingat hukum kekalahan massa ya. Jadi massa sampel sama dengan massa dari C tambah massa dari tambah massa dari O. Ini kita tahu berapa tadi massanya? 5,217 ya. 5,217 sama dengan 2,021 ditambah 0,5049 tambah massa O.
Bisa dicari kan ya? Massa O sama dengan, tinggal dihitung. Dapatnya berapa? Nah, kayak gini ya. Dapatnya 2,691 gram. Nah, sekarang sudah tahu massa masing-masing, tinggal diubah ke mol. Jadi diubah ke mol, caranya kayak tadi sama, massa dibagi massa molar, dapatnya segini, maka setelah jadi mol boleh dibandingkan. Betul ya? Jadi, CX HYOZ, X banding Y banding Z sama dengan 0,1683 dibanding 0,5009 dibanding 0,1682. Ini dibagi semuanya dengan 0,1682. 0,1682 banding 0,1682. Sama dengan 1 banding dibanding 1. Tengahnya berapa ini? Berapa? 97. Ini kira-kira berapa? 3 ya. Jadi sama dengan kurang lebih 1 banding 3 banding 1. Berarti rumus empirisnya apa? CH3O. Gitu ya. Diketahui nggak massa molarnya berapa? Nggak diketahui ya. Jadi kalau kita mau tahu rumus molekulnya harus tahu massa molarnya berapa. Nah, kayak gini ya. Rumus empiris CH3O. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ya? Oke, ini ada latihan soal, kita bahas besok saja. Ini agak menarik ini soalnya, tapi besok aja lah, udah mau habis waktunya. CH sama S dengan oksigen. Ini sama juga nggak caranya? Caranya sama juga ya. Jadi kalau C sama H sama S dibakar, S-nya jadi S3, jadi massa sulfurnya dapatnya dari mana? Dari massa sampel dikurangi massa karbon dikurangi massa hidrogen. Sama juga. Jadi kalian cari dulu massa karbon dalam CO2 sama massa hidrogen dalam H2O. Baru dapat massa masing-masing, massa sulfur dicari dari apa? Massa sampel dikurangi massa karbon, kurangi massa hidrogen. Dapat massa masing-masing, baru diubah ke mol. Ubah ke mol, baru diubah, cari perbandingannya. Paham ya? Nah, coba dikerjain. Oke, jadi nanti buat PR-nya carilah soal-soal hitungan ya, jangan jadi soal-soal yang nggak hitungan ya, karena biar kalian latihan ngitung-ngitung. Kalau nggak ngitung kalian nggak nanti ujiannya banyak soal hitungan juga loh ya. Jadi ujiannya ada soal yang konsep, ada soal hitungan, dan soal hitungan biasanya jawabannya dalam soal isian. Jadi kalau kalian kalian susah nebak jadinya. Gitu ya. Jadi makanya latihan soal hitungan dari Brady. Sudah saya screenshotkan, saya PDF-nya, jadi tinggal dipilih 5 soal hitungan ya, jangan yang nggak hitungan ya. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Pak, mau nanya Pak. Izin bertanya. Oh ya, boleh. Gimana? Kalau Ini ngambil belum. Ladies first lah, cewek dulu lah. Cewek dulu. Mas, cewek dulu. Coba tadi kalau nanya. mau ambil soalnya dari PPT ini boleh nggak, Pak? Oh, boleh. Sama Oke, soal Pak, yang ini. makasih. Soal yang Iya. ini ya. Ini boleh nih. Iya, Ini Pak. boleh. Makasih, Pak. Sama-sama. Yang lain tadi, yang cowok tadi. Ini mau nanya Pak, yang latihan ini tetap di produknya itu CO2 sama H2O kan ya Pak? Karena sulfur ada produk lainnya juga. Jadi kalau CXHYSZ ini tambah O2, jelas ada CO2. Ada Tambah. SO2 gitu. Ini kemungkinan ada SO2. Oh iya. Tapi tetap kan kita bisa, kita nggak tahu massa SO2-nya berapa. Kalau kita tahu massa SO2, bisa nggak kita ngitung S langsung? Bisa. Bisa, karena sumbernya S cuma dari sumbernya apa?
yang S-nya Yang- dari sampel. Heeh. Gitu. Tapi karena nggak dikasih tahu, jadi kita harus pakai syarat tidak langsung. Gitu ya. Oke, makasih Pak. Ada yang lain, pertanyaan yang lain? Pak mau nanya, itu yang soal di EduNext maksimal dikumpulinya pukul berapa ya Pak? Tentang malam jam 12. Jadi santai aja. Oh iya, makasih Pak. Semangat. Pak, izin tanya Pak. Ya. Gimana? Kalau untuk yang tadi yang ada SO2 berarti si reaksinya harus disetarain dulu dong. Enggak harus. Kenapa? Kenapa nggak harus setarain? Ayo, kenapa? Ingat ada namanya apa? Hukum kekekalan massa. Jadi massa reaktan totalnya harus sama dengan massa produk. Kalau harus disetarakan itu gini. Jadi kalau harus disetarakan, kalau kan perbandingan mol. Kalau ngitungnya massa, jadi massa ini 13, misalnya 13,66. Ini misalkannya berapa? Oksigennya misalkan 10 gram. Maka kalau ini 19,352, ini 11,882, ini kurang ya. Kurang 30. Berapa ini? Biar ini 20 gram misalkan. Ini berapa masanya? Tinggal jumlahnya ini dikurangi, ini tambah ini. Betul nggak? Jadi massa di kanan sama massa di kiri sama. Itu yang berlaku kalau massa. Paham ya? Jadi nggak perlu disetarain. Kalau mau pakai perbandingan mol, itu wajib disetarakan reaksinya. Karena mol di kanan sama mol di kiri bisa beda. Tapi massanya tetap sama. Itu yang pasti. Paham ya? Ya Pak. Oke, sip. Ada yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri kuliah hari ini. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari Rabu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.